saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua laporan koordinator, yang ketiga ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Hari Mukti. Kemudian selanjutnya kami berikan sambutan dari Bapak Erwandi selaku Wakil Bupati Belitung. Setelah itu marilah Bapak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari koordinator seperti kepada Bapak Haji Warsono Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita bertemu dalam kegiatan sholat berjamaah subuh keliling yang ke-6. Alhamdulillah, sudah 8 tahun lebih 4 bulan. Dan alhamdulillah bersama kita hadir Bapak Ustaz Hari Mukti yang sudah dari tempat ya. Kalau kami memberi sekedar kenangan itu hanya kenangan saja. Bagi Bapak dan Ibu sampai akhir nanti umpamanya tidak kebagian, jangan kecewa, catat namanya, tetap kami akan berikan. Kalau perlu kami antar sampai ke rumah nanti. Saya tidak ingin mengecewakan jamaah subuh ini. Jadi karena tadi saya bagi dulu supaya nanti selesainya jangan sampai ini jadi nanti yang belum akan aku. Nah, kalau tidak cukup catat saja, terutama untuk ibu-ibu. Maaf ibu-ibu, bukan berarti ibu nomor 2, tapi memang data kami ini hanya 400. Kalau habis yang kurang ya nanti kita ya insya Allah. Yang penting tolong Ibu Dewi yang sampai pulang dan kebagian catat namanya dan kalau perlu ambil di sini nanti ya insya Allah. Dan saya yakin Bapak dan Ibu datang ke sini bukan untuk mendapatkan kenangan saja, yakin betul untuk bersujud kepada Allah. Ini ada sekitar kenangan-kenangan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid yang telah berpartisipasi di dalam memberi bantuan dana untuk kegiatan subuh keliling yang sekarang. Di acara yang lalu infak Bapak dan Ibu terkumpul 3.350.000. Alhamdulillah. Boleh dikatakan paling banyak 3.350.000 yang kami manfaatkan untuk membantu kegiatan ini. Yang pertama untuk membantu kegiatan ini dengan berbagai macam kegiatan. Insyaallah nanti ini kami akan lagi infak untuk bulan ini, kemungkinan untuk infak ini untuk kami baru mau membuka lagi membangun musola atau surau baru wakaf dari Bapak dari kemudian Bapak Fadli, insyaallah sudah kami siapkan di Pilang di dekat di belakang SD 26. Beliau membakapkan tanah ukuran 50 kali 40 yang sertifikatnya langsung diserahkan kepada kami, minta dibangunkan untuk masjid TPA. Insyaallah. Mari kita kami tinjau, tinggal kita memulai kerja. Terima kasih Bapak Fadli, Bapak Fadli dari kemudian. Selanjutnya juga terima kasih pada Pak Desi yang perkenalan ini. Kira-kira gini Ibu, nanti dari saya silakan ambil. Untuk anak-anak sebenarnya juga saya siapkan hadiah buku tulis atau baju kaos yang ukuran kecil. Jadi di baju kaos itu tulisan kenangan 100 jamaah subuh ini, dan di belakangnya saya kutip ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang pula pada tali agama Allah dan janganlah kamu percaya mereka di dalam Allah. Sekali lagi yang nanti belum kebagian, tolong panitia catat namanya, insyaallah saya tetap akan usahakan memberikan semuanya yang hadir harus mendapat. Kepada Ibu barangkali ini saja. Ada untuk
depan itu yang ke 101 kemungkinan di Al-Khair, dan kemungkinan juga akan tepat karena hampir mendekati Ramadan. Jadi kemungkinan yang bulan depan yang ke 101 insya Allah rencana kami tanggal 14 pertengahan lah, karena sudah dekat, belakangannya sudah dekat dengan sekali lagi kepada tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersama-sama untuk bersujud kepada Allah secara bersama, memelihara ukhuwah dan juga silaturahim. Jadi silakan Pak Tuan. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengar bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Herno kepada beliau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wa qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Shadaqallahul azim wa shadaqal nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir Musyarrif yang telah memberikan kepada kita hidayah, inayah serta taufik sehingga kita mampu melangkahkan kaki berjamaah sholat subuh yang sangat menakutkan orang-orang kafir. Berjamaah subuh kaum muslimin adalah merupakan ukuran ukhuwah. Tapi ini Jumatnya maaf, subuhnya keliling. Setiap subuhnya keliling yang penuh, masjid lain kosong. Nah, ini belum terbukti. Jadi penduduk setempat itu bukan terus mengikuti jamaah keliling ini. Setiap masjid yang didatangi, itu loh, siapapun DKM-nya tidak boleh menguasai masjid, karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Tidak boleh dicek golongan, partai, tidak boleh. Apalagi ada keliling begini. Nah, biasanya yang keliling sini kumpul di sini, keliling sana, yang sini ikut ke sana. Sepi lagi, bohong buahnya. Tidak tertanam kelilingnya. Mengapa begitu? Karena dia mengatur sendiri. Manusia tidak mengatur. Yang mengatur Allah, Al-Khaliq Al-Mudabbir, pengatur, Musyarrif, pembuat hukum. Jadi jangan nanti pejabatnya keliling, ekornya ikut semua. Itu bukan subuh keliling, tur keliling. Beda dengan subuh keliling. Tidak akan menjamin, tidak akan membangun ukhuwah. Kalau pejabatnya tidak satu golongan, tak ikut keliling dia. Kalau tidak satu golongan, ini terjadi di seluruh Indonesia, di tempat-tempat yang kalau saya subuh seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Mengapa? Karena setiap harus memiliki MMQ, mafahim, mafayis, qanaah. Mudah-mudahan acara subuh keliling ini besar manfaatnya sebagai inayah kepada kita dari Allah. Siapapun yang menjalaninya, insya Allah takwa. Karena ini orang-orang beriman ini, orang-orang
orang beriman dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan tidak ke neraka dulu. Tidak ada jaminan. Beriman tidak mau berubah. Beriman tidak sholat. Sholatnya kalau ada jemaah kelilingnya saja. Tidak bertobat dijamin ke surga. Apalagi matinya husnul khotimah, mengucapkan asma Allah syahadat, mati tapi menghadap Allah dia bawa amal. Husnul khotimah itu diterima di surga, tapi amalnya dihisab. Tidak dihapus semuanya, sudah. Tidak pernah sholat, begitu mati mengucapkan syahadat, oh beriman dia, tapi dihitung, dihisab amal sebelumnya, tapi dijamin masuk surga. Insya Allah orang yang sholat subuh berjamaah dilandasi ketakwaan, warredo bil qalil. Nanti kalau sempat saya bahas, cuma setengah jam ya, selewat saja. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita Allah yang mengharap syafaat beliau di Indonesia. Bapak wali wakil bupati yang dirahmati Allah, mana bupati wali kota? Pak wakil, wah mestinya saya diwakili juga ini ceramah. Ya, dirahmati Allah. Salam sama Pak Bupati atau pejabat di atas. Hadirin hadirat salat subuh keliling yang dirahmati Allah, Bapak Adi Harsono Adi yang saya hormati. Mana beliau tadi? Bapak Harsono. Masya Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah tadi, kaum muslimin itu duduk di satu meja makan bersama. Ada udang, ada ikan teri, ada tempe, ada tahu, ada kangkung, ada sayuran, seleranya macam-macam. Wah, kalau saya makan tempe, ada orang itu halal kok tempenya. Kalau saya telur. Padahal kalau saya makan telur alergi. Oh, kalau saya ikan, saya cumi. Karena berbeda memilih makanannya, tapi halal, nggak usah dihina. Wah, makan cuma tempe, saya dong banget. Tapi yang prinsip, oh, ini apa? Ini sate babi. Oh, sama-sama ini, sama-sama mengatakan ini haram, betul. Itu. Maka kita harus punya standar. Apa? Miqyasul a'mal. Yang pertama, mafahim. Paham kita sesama muslim. Allah Tuhannya satu. Kenapa sakit? Kita bacakan Fatihah sama-sama dan sakitnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. M yang pertama, mafahim. Paham kita Allah adalah Tuhannya manusia. Orang Nasrani, orang Yahudi tahu siapa Tuhan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah istirahat di surga, tidak boleh ngatur-ngatur manusia. Begitu banyak. Orang-orang Mekah, Quraisy yang kafir mengerti juga Tuhan Allah. Cuma mereka tidak mau menerima sepenuhnya, tapi menyembah berhala. Maka mereka kadang-kadang bersumpah juga, wallahi begitu. Itu orang kafir yang menuhankan patung. Tapi ada yang menuhankan patung tetapi tidak beriman kepada Allah, itu golongan musyrikin. Maka siapa orang kafir itu? Orang-orang ahli kitab dan musyrikin. Walladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani, yang Tuhannya Allah.
Musyrikin Tuhannya patung, itu nggak mengenal Allah. Itu yang anti ketuhanan yang Maha Esa, ya kayak gitu, tidak berbuat. Nah, kalau kaum muslimin itu mesti paham dia, Tuhannya Allah, utusannya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat gak? Ini jasul amalnya itu standar perbuatan. Kemudian qanaatnya sama, semua menghadap ke kiblat, Jumat tidak dimundurkan, tidak dimajukan, sepakat semua. Saum Ramadan sepakat, haji sepakat, aturan tawaf sepakat, perundang-undangan kehidupannya sama, qanaatnya. Nah itu ukhuwah itu. Maka walaupun pecinya beda, seragamnya beda, berjidat hitam apa tidak, berjenggot atau tidak, jangan sampai jenggotnya ke surga, orangnya di neraka. Jubahnya ke surga, orangnya di neraka. Wah, jenggotnya sudah putih begini, alhamdulillah. Tanda orang-orang yang sudah semestinya qanaat. Maka biasanya masjid penuh dengan orang-orang tua. Kurang ajar, ya, mudah-mudahan kemana ini? Kalau sampai orang tua jadi imam, salah bacanya, tidak qanaat ini, tidak punya standar. Jadi mafahimnya jelas, paham bahwa Tuhan kita satu, Qurannya satu, Rasulnya satu, kiblatnya satu. Kemudian apa standar? Al-aslu fil a'mal ad-daqqa jadi ahkam syar'i. Menurut kaidah syariat seperti itu. Hukum asal perbuatan muslim wal muslimah yang sudah balik ibu-ibu. Taqayyud bi ahkam syar'i, terikat kepada syariat. Apa itu? Shiratal mustaqim. Jalan menuju surga, sama jalannya ini. Fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari mana? Dari mafahim kita. Dari Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah. Gitu. Rasulullah mengeluarkan sunnahnya. Plus satu lagi, qiyas. Itulah standarnya umat Islam. Yang Imam Malik pun mengatakan as-sunnatu kasafinatun. Faman raghiba faqad naza wa man taraka faqad halaka. Sunnah Nabi shiratal mustaqim itu seperti bahtera, perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya? Selamat. Yang meninggalkannya halaka, binasa. Di zaman Nabi Nuh tidak ada orang yang hidup, semua mati kecuali ada yang perahu. Istrinya, anaknya, umatnya tenggelam. Di mana itu? Di Teluk Persia. Zaman Mesopotamia, air laut naik, bukan dunia terendam air, bukan, dunia bulat seperti dulu sampai sekarang seperti ini dunia itu, hanya bergeser sedikit saja bentuknya. Airnya naik seperti di Aceh, ini di Mesopotamia ini airnya naik tidak kembali lagi, hujan terus diberikan Allah sehingga bahtera Nabi Nuh mengambang. Nah, yang tidak mau naik anaknya, istrinya dan keluarga yang lainnya, umatnya tenggelam kecuali yang naik perahu. Mana perahu yang dibuat Nabi Muhammad? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini merupakan miqyas standar. Kepada siapa standar ini? Kepada hamba Allah, makhluk Allah yang berakal. Yang tidak berakal tidak dapat, seperti binatang tidak dapat. Maka karena kita paham dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada terdengar tersinggung, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, wajib sholat, maka dia ambil air wudhu. Kalau kambing walaupun mendengar tidak ambil air wudhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia bangun. Bahkan ayam bangun sebelum sholat subuh, tapi tidak sholat. Jadi orang yang mendengar azan kemudian tidak pakai standar dan dia tidak wudhu, seperti kambing, oh tidak, balhum adhal, lebih sesat dari kambing, lebih sesat. Ulaika kal an'am balhum adhal. Itu beda manusia dengan kambing. Maka manusia punya standar, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bahkan kalau orang sedang mendengar azan,
Padahal dia baru saja minum. Ada minum. Dia baru saja minum mendengar azan, mikir, dosa. Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram minum tadi. Mubah. Dia bisa melanjutkan minum. Tapi dia punya standar. Oh, azan mubah. Minum mubah. Tapi menjawab ada sunnah, ada pahala. Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Selesai. Dia juga selesai berdoa. Kemudian dia minum lagi. Boleh. Halal haram? Gak boleh. Haram itu. Karena itu azan subuh bulan Ramadan. Sama kaum muslimin semua itu standarnya. Kan saya masih haus, perasaan saya, pikiran saya masih haus ini. Besok bekerja, ya minum. Batal puasanya, dosa tidak bisa diganti lagi. Dengan 1000 hari puasa dengan membatalkan yang tadi itu. Apa itu? Standar. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu jangan dilakukan. Nah itu dengan standar itu dia qanaah. Qanaah itu nerima gitu. Tidak memundurkan Jumat, terima dia. Suruh saum Ramadan, terima. Istri-istri berjilbab, menerima. Maka mereka termasuk golongan orang bertakwa. Nah, dalam hal ini orang-orang innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin itu bersaudara. Maka tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran gitu. Kalau dinasihatin tersinggung. Tapi itulah rahmat dari Allah. Kaum muslimin dikasih jalan oleh Allah. Nih, jalan ke surga. Apa namanya? Hidayah. Mana bentuknya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Banyak yang terpeleset di situ. Kalau umat tabilut terpeleset di sana, menjadi homoseks, bahkan wanitanya lesbian, baru segitu oleh Allah diazab, habis. Tapi umat di Indonesia ini ada homoseks, ada lesbian, ada pedofil yang suka, ada peminum, pemabuk, beranting, bertato, koruptor. Kok tidak diazab? Karena azab bagi umat Nabi Muhammad ditunda. Dalam penundaan itu ada innayah. Apa itu innayah? Pertolongan. Maka hati-hati di masa dia hidup sejak menjadi umat Nabi Muhammad illa akhir zaman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang kafir bisa beriman bertakwa loh. Orang beriman bisa murtad dalam penantian. Hati-hati nih. Orang kafir berpuasa mendukungnya. Ini kalau orang kafirnya di neraka, dia nerakanya di bawahnya lagi. Mendukungnya. Kenapa? Dia meninggalkan umat mendukung kekafiran. Tidak usah dibahas, sudah paham. Sudah paham tapi yang ekor juga. Kenapa? Tidak punya standar dia hidupnya. Karena ada Tuhan lain di sisinya. Jabatan, harta, wanita. Itu. Begitulah sebabnya hari mukti hijrah meninggalkan dunia artis. Karena Tuhan yang selain Allah, broker dan harta. Broker itu setan. Lambang itu begini. Siapa pengikutnya? Yang mengizinkan, yang menjaga dia kalau konser. Sama teman-temannya. Ini gitu kan. Asra muslimin rahimahumullah. Di standar orang yang standar kaum muslimin beriman punya standar wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Siapa dia? Dia orang takwa. Kalau dia qanaah diatur oleh standar itu. Siapa orang takwa itu? 15 menit lagi. Ya, jam itu tanda-tanda berhenti. Orang bertakwa itu memiliki 4 karakter. Dan 4 karakter itu bisa dan mampu dilakukan oleh setiap manusia, mau atau tidak. Mau atau tidak. Apa itu takwa?
Inilah yang menyadarkan saya, dan saya yakin aku mampu. Takwa menurut Sayyidina Ali, 1. Al-khawf min rabbil jalil. 2. Wal amal bil tanzil. 3. Wal ridha bil qalil. 4. Wal isti'dadu li yaumir rahim. 5 menit cukup. 1. Al-khawf min rabbil jalil. Orang takwa itu mampu mendatangkan rasa takut kepada Allah. Dia berakal, kemudian idrok sila billah, selalu mengidrok, mendatangkan Allah. Itulah zikir dia yang paling tinggi. Mulutnya tidak berkomat kamil, tapi begitu bangun Allah menyaksikan aku. Semalam sebelum tidur aku wudhu dulu apa tidak, Allah tahu. Maka orang seperti ini tidak berani berzina, berselingkuh. Yang kecil-kecil saja tidak berani, apalagi yang besar-besar. Memfitnah, tidak berani. Padahal memfitnah orang itu enak sekali. Di medsos, di apa saja, fitnah orang. Yang difitnah juga tidak tahu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia merasa senantiasa ada yang mengawasi. Seperti orang dalam ruangan, ada CCTV. Dia merasa dipantau, padahal CCTV-nya tidak ada kabelnya. Hanya kameranya saja sudah merasa takut dia. Apalagi ini di luar, di mana saja merasa diawasi Allah. Kenapa takut? Karena nanti kalau mati dia akan dihisab oleh Allah. Telanjang dia, mulutnya terkunci, yang berbicara kemaluannya, masuk kemana, dimasuki siapa, berapa lama, dengan siapa, di mana, tidak tercoret. Siapa yang menulis? Malaikat raqib dan atid. Takut dia. Maka orang seperti ini akhlaknya mulia, jujur, berani, sopan, rajin. Nah, ini pembahasannya sendiri. Akhlak itu bagian kecil saja dari Islam. 2. Wal amal bitanzil. Beramal berdasarkan fardu, mandub, mubah, makruh, haram tadi. Standarnya itu. Perasaan, pikiran, ibu-ibu disuruh pakai kerudung, panasnya minta ampun, tapi wajib dia pakainya. Tapi orang melihatnya kok sejuk-sejuk aja ya. Tapi banyak juga yang tidak mampu melakukan. Nah, disinilah fungsi inayah, nasihat, adilun nasihat. Seperti acara subuh itu. Beruntunglah orang-orang yang mendapat nasihat, tersinggung oleh ayat Allah yang disampaikan khatib, yang disampaikan mubalik, yang disampaikan atasan, bawahan istri kepada siapa, menasihati orang, tersinggung dia. Alhamdulillah. Orang yang tersinggung oleh ayat Allah kemudian menolak, Abu Lahab, Abu Jahal. Orang-orang yang tersinggung kemudian menerima, Umar bin Khattab. Katanya bajingan itu mau membunuh Rasulullah. Nah, kalau saya kan cuma bajingan tadi. Yang berat saja bisa takwa, apalagi yang tengik-tengik begini. Gitu. Standarnya itu tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena dia menasihati. Seperti seorang anak kecil bermain-main di pinggir jalan raya atau di pinggir sungai. Ketika kita melihat, wih, anak kecil berani, terpleset tenggelam dia, terbawa arus, maka dipanggilnya, hei sayang, dek, nah, sini. Anak itu menengok, oh sangat mama, jangan sayang, sini, dekati, ambil. Alhamdulillah, diantar ke rumah orang tua. Selamat tidak ada ya? Selamat. Pertama dia menengok, yang bawa kakeknya, kakek sebelahnya. Ini bukan kakek, ini Allah mengingatkan kamu tersinggung, ikut, selamat dunia akhirat. Begitu. Hanya disampaikan melalui Rasulullah, para ulama, para tabi'in dan sebagainya. Itu miqyasul a'mal, standar perbuatan. Yang ketiga, waridho bil qalil. Orang takwa itu ridho dengan pendapatan yang sedikit. Contoh. Di tempat lain saya contohkan, seorang suami meninggal dunia. Secepatnya hartanya dibagi waris. Jangan tunda-tunda, nanti bermasalah ya. Banyak ternyata masalah, dituntut menantu, dituntut. Anaknya bisa jadi soleh, tapi menantunya bisa salah juga. Rame di televisi kan. Tapi ada orang menuntut kakak adik berebut mengurusi ibunya. Nah, ini beda lagi. Siapa orang yang hidup dengan penghasilan yang kecil gitu, sedikit?
bagi waris, rupanya Pak Haji hanya kebagian 10 meter. 10 meter tanah. Sementara kakak perempuannya dapat 1 hektar, beda kan? Kakak laki-lakinya 2 hektar, beda kan? 1/3, 2/3, itu cuma 10 meter dapat. Sudah terima saja. Istrinya soleha, udah Abi terima aja sayang. Nanti kalau mati juga udah 10 meter, cuma 1,5, 2 meter cukup. Istrinya berkata lagi, Abi kan orang kaya. Kaya dari mana cinta? Orang juga mengerti rumah kita kontrak. Kemana-mana naik angkot. Orang Jakarta ini hidup susah di sana. Tapi istrinya orang ini konangan. Mak Fahim, Mak Faiz, konangan. Dia menerima ini. Siapa bilang kan orang kaya? Abang, Abi itu orang kaya. Dan aku melihat Abi tidak pernah sholat subuh di rumah. Kalau sholat subuh di masjid, apa kamu nggak pernah lihat? Setiap habis mendengar adzan aku sholat di rumah. Abi kan sholat sunnah fajar 2 rakaat, terus jalan kaki ke masjid, masih sempat tahiyatul masjid. Sebelum iqamah masih sempat qobliyah subuh. Dihitung sama istrinya, hampir 3 tahun ini Abi sholat seperti itu. Jadi kira-kira berjamaah di masjid bukan 100 kali, 1000 kali, 3 tahun. Bisa jadi Allah menerima 1 kali saja sholat subuhnya. Kan tidak semua sholat diterima. Wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi ahli neraka, neraka wail. Oh, ahli sholat itu. Tapi di neraka yang sholatnya sahun. Siapa orangnya? Pandai baca Quran, sering menghatamkan Quran. Kalau baca Quran benar makhrajul huruf dan tajwidnya, isinya paham, sering menghatamkan, sering membacanya, tapi tidak dijadikan standar kehidupan dia. Sahur, makan riba, jalan, membiarkan anaknya tidak berjilbab, membiarkan istrinya tidak berjilbab. Oh, ini istrinya membangkang suaminya. Sahur. Ibu-ibu banyak berkerudung berjilbab, itu sholat doang ini, nanti dibuka lagi. Lihat saja nanti di jalan. Mustahzi'un, mengolok-olok Allah. Sholat gak pernah putus, sahur gitu. Udah punya standar dia, beriman tapi. Dan suaminya kalah. Suami apa itu? Dayus. Bukan lemah syahwat, syahwatnya hebat, tapi dayus dia. Lemah menjalankan syariat. Jadi mafahimnya betul, makhoisnya salah, tidak kona'ah lagi. Nah, kalau orang bertakwa kona'ah, maka istrinya udah, biar aja. Kalau 1 kali saja sholat subuhnya diterima, dunia dan seisinya lebih utama. Di Belitung ini batu granit itu itu milik siapa? Laki-laki yang sholat subuh. Di lautan ikan jutaan ton milik laki-laki yang sholat subuh. Batu mutiara, tambang emas, tambang minyak, tambang timah, tambang ada di dunia ini lebih utama bagimu. Nah, kalau sholatnya diterima 100 kali, padahal dunia itu kecil sekali. Kalau orang ahli mikraj, dunia tanah yang 10 meter, kita naik ke atas. Tanah 10 meter, naik 3 kilo, itu hanya terlihat seperti korek api. Kalau naik lagi sampai 50.000 kilometer, yang terlihat cuma dunia. Semakin tinggi, dunia sebesar merica. Kecil. Kenapa ahli mikraj? Ahli tahajud, ahli subuh berjamaah, ahli sholat duha, infak sodako. Kecil saja dunia itu. Maka keutamaan bagi orang bertakwa senantiasa qanaah dia. Ridho dengan pendapatan yang sedikit. Istrinya juga, suaminya juga. 5 menit lagi. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk yaumur rahim, mati. Apa bekalnya mati? Gajah meninggalkan gading, macan meninggalkan belangnya, manusia meninggalkan amalnya. Jadi amalnya untuk siapa? Untuk darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tidak meninggalkan nikmat dunia. Hidupnya untuk akhirat, selalu untuk akhirat.
Hidup ini hanya untuk akhirat saja. Aduh, dunia itu seperti celupan air masuk ke laut, menetes di tangannya. Itulah nikmat dunia. Apa itu? Bagi wanita, dunia itu punya suami, suaminya bekerja, punya anak dari suami. Luar biasa. Bagi laki-laki, dunia itu punya istri, punya anak dari laki-laki, dan dia bekerja. Hasilnya mencari minum, dapat juga dia minum. Alhamdulillah ini. Benar-benar haus. Nanti tambahnya nanti di sana. Jadi laki-laki itu begitu, punya istri, istrinya hamil, punya anak, bekerja. Kemudian dia ahli sholat subuh, mengkaji Quran, mengamalkannya, menyampaikannya, mengamalkannya, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, mengaji, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Tidak pernah dia tinggal. Di samping itu dia mencari rumah, belum dapat, kontrak. Tapi itu tadi banyak tergelincir. Wah, belum punya rumah, meninggalkan subuh, karena subuh-subuh harus bekerja. Tinggal sholatnya, tidak mengaji demi rumah apa sih? Saya kalau berceramah, pulang berceramah, menyanyi, terus sekali nyanyi, sekali pergi haji. Mau beli rumah berapa? 100 juta. Kalau sekarang 1,5 miliar. Uang zaman itu kali 10 lipat saja. Gitu. Kalau dibayar 5 juta sekali nyanyi bisa beli emas 200 gram. Berapa uang sekarang? Itu. Kalau buat 10.000 dolar itu sama dengan 113 juta. Ya tergantung dolarnya saja. Uang sebanyak itu tidak bisa pergi haji. Sibuk dengan mencari uang, dan gelisah. Pergi haji tidak bisa. Taubat kepada Allah. Saya tinggalkan dunia dan saya ditinggalkan oleh dunia. Bangkrut. Itulah apa? Makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Jalan keluar pertama yang Allah berikan kepada saya, bangkrut. Bangkrut utang. Karena uang saya titipkan di restoran, di perusahaan-perusahaan. Saya tidak menyanyi lagi, saya butuh uang. Tidak ada yang membayar karena tidak ada perjanjian. Nah, sudahlah. Saya ingat, udah terima aja rezeki, maka gak usah pikirkan hidup, mati, jodoh, rezeki, gak usah dipikirkan. Gak usah mikir itu, mati bakalan, hidup sedang, rezeki saya udah punya banyak. Begitu berhenti, habis, bahkan utang. Alhamdulillah ya Allah, berarti aku ke depan kalau tidak menjadi artis lagi, tidak akan makan uang haram dari situ. Yang maha barakah ibadah haji dan sebagainya. Betul. 2,5 bulan kemudian bangkrut, sebulan kemudian haji tahun 96. Taubat 95 akhir, 96 awal haji. Sampai sekarang belum pernah ke sana lagi. Pergi sama istri, tertahan di Jeddah. Balik lagi tertahan di Riyadh. Di Madinah kemudian di Jeddah. Jadi istri saya belum berangkat, uang saya tertipu. Oh, itu rezeki. Saya nggak tuntut biasanya. Uangnya nggak dikembalikan, iya. Cuma uang. Tapi kami tidak pernah resah sama istri, tidak pernah bertengkar selama 17 tahun menikah. Kenapa? Diganti oleh Allah, cerai istri baru. Sampai hari ini tidak pernah bertengkar dengan istri. Kona'ah gitu. Uang yang dimakan halal. Setiap berceramah pakai standar, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, minta uang muka. Dibayar, berapa bayarannya? Sekian, terima, makruh. Tercela, dapat duitnya, tidak dapat pahala. Ya namanya tercela ya rugi. 10 miliar dapat, tidak ada pahalanya. Bermanfaat tapi tidak berpahala. Seperti uang pelacur, tidak berpahala. Tapi bermanfaat, dipakai membangun jalan. Jalannya cepat berlubang. Itulah lubang-lubang berjalan. Bermanfaat, pajak pelacuran itu, pajak riba bermanfaat, tapi tidak pahala. Itu yang saya lakukan. Jadi setelah saya mengaji, berdakwah, jalan keluar yang ketiga Allah berikan, bertemu dengan ustaz-ustaz, bersahabat dengan mantan pimpinan ini, pimpinan itu, termasuk hidup saya kontrak rumah, rental mobil, istri, mertua, anak,
Tidak masalah. Mertua tidak pernah menuntut, istri tidak pernah menuntut. Anak-anak soleh-solehah, gampang mendidiknya. Mungkin uangnya itu yang ada. Anak gadis saya itu keluar rumah tidak berani, nggak pakai kaos kaki. Yang perempuan cerdas dengan tahun, sopan kepada orang tua, luar biasa. Anak yang laki saya bawa mau ambil hafiz Quran 30 juz, usai sekolahkan di Mesir. Kemarin sekolah di Mesir dia tidak punya persiapan, saya tarik lagi di sini. Jadi 4 hal itu insya Allah mampu melakukan. Mudah-mudahan kita yang berada di sini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam. Terima kasih kepada Al Ustaz Bapak Hermiti yang telah menyampaikan ceramahnya pada sebagai pembagi ini. Kemudian kami minta dalam rangka yang ke-100 ini kepada Bapak Wakil Bupati Belitung, Bapak Erwandi Aran dan Bapak Haji Erwandi Aran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya panggilkan Ustaz kita, Ustaz Harimti, yang alhamdulillah dia sering sekali berhitung dan bertemu dengan Ustaz itu dalam rangka menambah iman kita. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus sepuh Pak Sono dan kawan-kawan, para alim ulama, para kiai, ustaz, guru, ibu, dan saya hormati saudara. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dari kekuatan, kesempatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bertemu di sini untuk dalam rangka subuh yang selalu. Ini merupakan upaya kita membangkitkan untuk sholat subuh berjamaah supaya memang punya dampak seperti sampai Pak Ustaz tadi, bukan hanya tempat subuh tapi di jamaah kita di mana kita berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kebiasaan subuh ini insyaallah berdampak pada masjid musola kita di sekitar rumah kita dan mengajak jamaah di sekitar rumah untuk berjamaah di masjid. Salawat dan salam mudah-mudahan saya terjadikan bagi kita bersama Rasulullah SAW. Ibu dan saya hormati bahwa memang kita pada akhir ini banyak diberi godaan-godaan yang cukup besar. Utamanya pada akhir-akhir ini urusan-urusan dunia sangat luar biasa menghantui keinginan kita untuk memperoleh. Oleh karena itu memang kunci yang utama adalah kita harus memperkuat pertebal iman kita supaya kita bisa mempertahankan diri, tidak tergoyahkan dengan rayuan dunia yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makin hari makin bertambah. Oleh karena itu yang ada di sebuah penting ceramah oleh ustaz-ustaz kita sendiri Pak Harimti luar biasa sekali. Kita dihimbau untuk melakukan 5 hal terhadap apapun kegiatan kita. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Artinya maknanya adalah maka setiap apapun aktivitas kita, mari kita berharap kita menemani apakah yang kita kerjakan wajib, sunat, makruh, haram atau mubah. Sama disampaikan beliau saat adanya azan, oh ini kewajiban dari saya, maka wajib kita terpanggil untuk datang ke masjid. Demikian juga ada makan mana yang haram, yang lakukan jangan dimakan. Masih banyak hal yang lain. Oleh karena itu saya berharap, insya Allah jamaah kita ini yang 100 ini yang hadir pada hari ini, saya sangat berharap mari kita jadi pilar-pilar untuk menegak 5 syarat wajib, sunat, mubah, makruh, haram minimal untuk kita, syukur-syukur untuk keluarga dan untuk tetangga. Mudah-mudahan hukum-hukum Islam yang ini menyebar secara sedikit demi sedikit
lingkungan kita terdekat. Kami atas nama Partai Daerah mengucapkan terima kasih kepada Pak Sono yang hari ini telah mampu melaksanakan subuh beli yang ke-100, dan memang ini Pak Ustadz kegiatan tunggu-tunggu oleh jemaah. Jadi kita percaya mereka ini rindu kembali insya Allah teman. Tapi harapan saya bukan hanya itu. Mudah-mudahan pada tiap hari subuhnya juga ramai di tempat di musola masjidnya masing-masing. Selamat pada wanita kesehatan kekuatan. Insya Allah jemaah kita makin ramai dan mudah-mudahan kita dukung semua kegiatan positif dari Pak Warsono dan kawan-kawan sebagai penggagas subuh. Sekian terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Belitung, Bapak Haji Erwani Arani. Untuk itu hari ini masih ada kesempatan kita untuk mendengarkan ceramah atau tausiah dari Bapak Ustadz kita, Bapak Heru Mukti. Ini yang akan diadakan di Surau As-Subur, Jalan Anwar, Gang Selamat, Dukong, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada kata bapak-bapak sekalian masih mau nanti mendengarkan bersama-sama dengan ini, masih beliau akan mengisi acara di sana. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Hasan. Bapak-bapak yang belum pulang, yang sudah mendapatkan ketenangan, Ibu Neni, Ibu Eci, Putri sudah menyediakan untuk melapor bagi. Silakan, ada beberapa tempat itu. Sekali lagi terima kasih kepada yang silakan sedikit. Straight to you until I took the first step, and that's when you opened the door.